Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem operasi, di sini saya akan menjelaskan perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Oke, lanjut saja ke videonya. Oke, perkembangan komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendri Susilo dengan NIM 220512140440, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika, Program Studi S1 Sistem Informasi dari Universitas Negeri Surabaya. Sesuai yang telah saya bicarakan tadi, saya di sini akan membahas tentang perkembangan komputer dari awal hingga saat ini. Untuk saat ini, komputer itu terdiri dari 5 generasi, di mana generasi pertama sendiri itu mulai ada sejak akhir dari Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1940. Kemudian berlanjut sampai tahun 1959. Pada 1959 ini merupakan akhir dari generasi ke-1. Kemudian disusul dengan komputer generasi kedua yang hadir pada tahun 1959. Jadi sebelum generasi ke-1 itu habis, jadi komputer generasi kedua itu udah mulai muncul inovasi-inovasinya. Itu 1959 sampai hanya bertahan sampai 1965. Berarti cuman 6 tahun, sekitar 6 tahun ya teman-teman. Kemudian komputer generasi ketiga yang hadir pada 1965 sampai 1970. Kemudian komputer generasi keempat itu dimulai 1970-an sampai sekarang. Sebenarnya itu sampai sekarang masih digunakan. Namun untuk saat ini tuh udah mulai muncul inovasi-inovasi baru yang digadang-gadang sebagai komputer generasi kelima hingga masa depan. Kemungkinan masa depan akan dinamakan komputer generasi kelima ini. Untuk penjelasan detailnya mari kita bahas. Komputer generasi pertama berawal dari tahun 1942 hingga tahun 1959. Saat ini merupakan zamannya komputer raksasa seperti Z3, Colosseum, ENIAC, EDVAC, UNIVAC 1. Karakteristik komputer pada zaman ini ditandai dengan ukuran yang hampir besar, bahkan sebesar kamar tidur, menggunakan tube vakum dengan jumlah yang amat banyak untuk menyimpan dan memproses perintah atau instruksi. Dapat digunakan dan memakan teknologi listrik yang ribuan watt ya tentunya. Dan juga komputer pertama itu menggunakan bahasa mesin, bukan yang seperti yang kita kenal sekarang. Bahasanya itu menggunakan bahasa mesin dan hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang terlatih. Jadi bukan untuk golongan masyarakat luas ya teman-teman. Ya, jadi orang awam tidak akan bisa menggunakannya sehingga komputer jenis ini belum dikomersilkan ke khalayak ramai. Ya, belum dijual, hanya untuk perusahaan-perusahaan besar, institusi pendidikan itu sengaja dilatih tenaganya untuk dapat mengoperasikan komputer tersebut. Kemudian lanjut ke ciri dan sifat. Ciri komputer pada generasi pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen elektroniknya dari tabung hampa, dari vacuum tube yang besar-besar itu, kalau nggak salah besar, pokoknya besar. 2. Program dibuat dalam bahasa machine language yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Oke, machine language ya, bahasa mesin. Ini berbeda, kalau sekarang itu udah pakai bahasanya beda, nanti dibahas. Ketiga, programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Itu ciri-cirinya. Terdapat 3 itu. Mungkin bisa lebih. Terus komputer generasi pertama memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ukurannya besar dan memerlukan tempat yang luas. Itu pasti, karena dia tidak mengenal kayak kalau sekarang itu bentuknya chip ya, jadi kayak ribuan itu dibentuk dalam satu chip itu, jadi diperkecil gitu. Kemudian kedua, banyak pendingin AC karena banyak mengeluarkan panas, itu pasti. Bahkan komputer sekarang itu
masih menggunakan pendingin kan ya. Iya. Kemudian ketiga, prosesnya relatif lambat. Iya. Ya mungkin kalau kalian tahu komputer yang laptop yang lama-lama itu kan juga gimana? Eh bahasanya sekarang itu nge-lag ya, itu lambat, lemot banget. Keempat, memerlukan kapasitas untuk menyimpan data kecil. Itu pasti, soalnya kan dulu itu belum mengenal yang size besar-besar. Mungkin juga dulu itu kalau nyimpan file kan juga sangat kecil size-nya gitu. Jadi untuk zaman dahulu itu juga udah besar sebenarnya gitu. Kemudian contoh komputer generasi pertama itu ada di samping itu ENIAC Electronic Numerical Integrator and Calculator. Itu sangat besar, bahkan mencapai 30 ton. ENIAC ini itu dirancang oleh itu bapaknya itu John McCauley and Presper Eckert ya pada tahun 1946. Komputer zaman ini itu udah menyimpan data yang dikenal sebagai konsep penyimpanan data atau data storage yang diperkenalkan oleh John van Neumann. Terus ada contoh kedua itu dari EDVAC. Jadi yang produksi itu ya, yang buat EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Ya, ini memorinya untuk menampung program dan data. Jadi penggunaan tabung dan vakum itu sebenarnya pada zaman itu udah dikurangi dalam perancangan sebuah komputer. Nah, di mana proses perhitungan menjadi lebih besar dibanding ENIAC. Jadi EDVAC itu lebih, maksudnya perhitungan itu prosesnya itu lebih cepat. Jadi nggak terlalu selemot dari ENIAC pada EDVAC ini. Sebenarnya udah ada inovasi pengurangan tabung vakum itu juga gitu. Jadi besarnya juga nggak terlalu besar sebesar EDVAC, tapi masih satu generasi. Terus yang ketiga, contoh ketiga dari komputer generasi pertama itu Universal Automatic Computer. Ini pada tahun 1959 yang dibuat oleh Dr. Mauchly dan Eckert. Itu menceritakan itu komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan pada zaman itu gitu. Soalnya kan perdagangan pada zaman itu kan mulai rame ya, karena kan udah mulai pertumbuhan ekonomi baru setelah perang dunia itu. Jadi mereka itu dipaksa untuk terus menampilkan inovasi-inovasi baru pada zaman itu juga. Jadi kan makanya itu orang pada zaman dahulu itu pintar-pintar karena terpaksa untuk bertahan hidup juga gitu. Kemudian ada komputer generasi kedua. Zaman ini dimulai dengan pemakaian transistor dan dioda sebagai pengganti dari tube vakum sehingga size-nya lebih kecil dibandingkan generasi pendahulunya. Penemuan lainnya yaitu penggunaan memori inti magnetik yang berfungsi menyimpan data sehingga lebih cepat dalam pemrosesan data, serta bahasa mesin telah digantikan dengan bahasa assembly. Ya, ini bahasa assembly ya udah berubah. Fortran dan COBOL yang memudahkan dalam pengoperasiannya. Jadi beberapa contoh komputer pada masa itu yaitu Stretch, LARC, DEC, BDP, X, IBM ini udah mulai diproduksi ya pada generasi kedua, dan beberapa series IBM itu ya. Kemudian komputer generasi kedua ini muncul pada era 1959 maksud saya, sampai 1965. Dan dulu komputer ini banyak digunakan di berbagai perusahaan khususnya dalam bidang bisnis. Jadi udah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang pakai ini. Kalau dulu kan cuman yang komputer pertama tadi itu hanya untuk dinas-dinas yang benar-benar membutuhkan gitu penggunaannya. Makanya itu dilatih. Kalau ini udah mulai perusahaan-perusahaan udah mulai memakai komputer ini. Ukurannya lebih kecil ketimbang komputer generasi pertama, yaitu seukuran lemari. Lemari juga masih besar ya kalau bagi kita sekarang. Tapi kalau zaman dulu itu udah perkembangan banget, itu udah mengecil gitu.
Pada era ini juga manusia telah mengenal printer, memori, disket, ataupun sistem operasi. Nah, ini sistem operasi mulai muncul. Tapi kita itu, maksudnya saya sih lebih tepatnya, kurang mengetahui sistem operasi yang dipakai pada zaman itu gitu. Minim informasi mungkin juga. Kemudian sebelum ke ciri dan sifat, jadi komputer kedua ini kan bahasa mesinnya udah berbeda kan ya. Dari bahasa mesin menjadi bahasa assembly. Nah, penggunaannya ini banyak, pokoknya komputer generasi ini udah banyak dipakai untuk orang, tapi tetap untuk bisnis dan juga kayak di universitas dan lain-lain, dan pemerintahan juga. Terus komputer ini menggunakan transistor. Nah, ini ciri dan sifatnya. Komputer elektroniknya dari transistor. Jadi mulai ada inovasi tentang transistor. Kedua, program dibuat dengan assembly language, common business oriented language atau COBOL, dan formula transistor Fortran dan Algol. Sifat-sifatnya: 1. Ukurannya relatif kecil. 2. Tidak banyak mengeluarkan panas. 3. Telah mengenal magnetic tape and magnetic disks. Keempat, mulai mengenal teleprocessing, time sharing yang memungkinkan beberapa user dapat memakai komputer secara bersama-sama. Oke, ini kayak user sharing gitu ya. Ya, untuk sampai zaman saat ini kan bisa itu user di satu komputer itu banyak user, terus gunakan bersama-sama. Ini cukup efektif sih. Terus kelima, proses lebih cepat. Jelas, karena itu tadi udah mulai upgrade juga dari itu tadi. Kemudian keenam, kapasitas untuk menyimpan data semakin besar. Ya, seiring pada umumnya itu pada setiap generasi itu penyimpanannya itu semakin di-upgrade-nya. Orang kita aja untuk tahun ini aja banyak, dulu cuma sampai MB, terus sampai giga, sekarang bahkan sampai tera giga. Nah, seperti itu. Kemudian contoh komputer generasi kedua. Nah, ini IBM mulai muncul pada generasi kedua. Jadi bukan pada generasi pertama. Tapi mungkin aja sih pada zaman itu udah mulai muncul inovasi dari IBM ini sendiri. Tapi yang memproduksi UNIVAC itu memproduksi lagi, dia itu ikut memproduksi, mengembangkan gitu. IBM, terus Honeywell, CDC, Control Data Corporation, NCR. Terus contoh mesinnya yang dipakai itu IBM ini bla 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 bla. UNIVAC 3 berarti itu dia ikut lagi untuk membuat itu lagi. CDC 6600, Super N CDC 7600 dan sebagainya. Ini adalah contoh dari komputer generasi kedua. Lanjut ke komputer generasi ketiga. Nah, komputer generasi ketiga ini pada tahun 1965 sampai 1970 atau 1971-an lah. Komputer generasi ketiga ini merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Jadi banyak perkembangan itu dilakukan di komputer generasi ketiga ini ya. Komputer generasi ketiga ini yaitu tadi muncul pada era itu. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain, dan solusi itu ditemukan pada batu quartz rock ya. Jack Billy, seorang insinyur dari Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC ya namanya di sana pada tahun 1958. Ya, itu berarti IC-nya itu udah diciptakan, tapi penerapannya pada komputer mungkin belum. Jadi atau mungkin publikasinya itu baru pas tahun ini gitu. Kan biasanya banyak revisi, banyak bug gitu ya. Atau banyak kesalahan yang masih belum dibetulkan. Hal ini merupakan sebuah inovasi yang dapat mendongkrak munculnya komputer generasi ketiga. Penemuan baru di bidang hardware dilakoni dengan munculnya IC, Integrated Circuit, dalam komponen-komponen komputer, karena kelebihannya dalam menyatukan berbagai komponen-komponen dalam suatu chip tunggal, sehingga komputer pada saat itu ukuran komputer menjadi semakin kecil tanpa menurunkan kinerja yang dihasilkan, bahkan semakin meningkatnya kinerjanya. Jadi ya komputernya semakin kecil tapi kinerjanya itu semakin cepat, karena kayak
komponen-komponen itu dirangkai dalam suatu chip itu kayak diperkecil gitu. Kalau kalian pernah lihat chip atau kalian pernah lihat RAM kan pernah lihat RAM kan, itu kan ada komponen-komponen kecil di dalam RAM. Nah, seperti itu. Jadi diperkecil komponennya. Pada zaman ini juga sistem operasi mulai digunakan. Nah, sistem operasi itu mulai digunakan, benar-benar mulai digunakan itu pada generasi ketiga. Atau mungkin pada generasi kedua itu sistem operasinya itu paten ya pada setiap komputer gitu. Pada komputer itu ya paten gitu. Mungkin saja. Terus contoh komputer generasi ketiga ini ya, contoh generasi ketiga Apple II PC, NEC PC. Produksi memproduksi IBM, masih memproduksi BU Press, Honeywell, NCR. Contoh mesin IBM S360, Univex 1108, PDP 8 dan 11, Honeywell 200, RCA, Spectre 70. Oh, jadi sistem operasi yang dipakai pada zaman ketiga ini, generasi ketiga ini itu kalau nggak salah namanya ini DOS. Jadi DOS itu masih command line ya, nggak ada GUI, nggak ada graphic user interface-nya. Jadi cuman command line. Dia itu mungkin kalau kalian tahu itu konsepnya seperti terminal. Maksudnya seperti Linux yang istilahnya pakai terminal. Jadi pakai CMD kalau di Windows. Nah, kayak gini loh, kayak gini. Nah, jadi komennya itu pakai gini. Aduh, salah. Pakai ini. Jadi gini. Misalkan kita mau install apa gitu apt ngetik gitu install apa kita mau buka itu sudo open gitu. Tapi kalau di itu ya di Linux kan sudo. Kalau di zaman dahulu DOS itu saya kurang tahu. Intinya itu kalau mau buka apa-apa itu lewat terminal. Jadi nggak ada GUI-nya, nggak ada tampilan seperti ini, itu nggak ada di komputer generasi ketiga, cuman tulis teks semua. Makanya nggak ada mouse kan ya, karena cuman teks, makanya adanya cuman keyboard ya, kayak persis kayak Linux tapi terminalnya aja, pas kalian install terminalnya aja. Nah, itu contoh gambaran komputer generasi ketiga gitu. Tapi pada zaman dahulu itu udah ada internet belum ya pada komputer generasi? Nanti kita cari tahu bareng lagi lah. Kemudian komputer generasi keempat ini dimulai pada tahun 1970-an hingga saat ini sebenarnya masih digunakan. Pada periode ini sebagai IC disatukan menjadi satu kesatuan membentuk komponen yang disebut VLSI atau Very Large Scale IC. Penggunaan perangkat lunak yang semakin mudah dan berkembang mulai diterapkan pada waktu komputer rumahan seperti word processing and spreadsheet. Jaringan internet pun makin luas berarti pada komputer generasi ketiga tadi udah ada jaringan internet tapi hanya untuk orang-orang tertentu gitu ya. Nah, untuk pada zaman generasi keempat ini itu udah luas. Yang dahulunya hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok elit kini sudah bisa digunakan oleh orang awam, masyarakat awam. Penggunaan mikroprosesor kini tidak mutlak lagi digunakan hanya pada komputer, melainkan sudah diaplikasikan pada produk elektronik lainnya. Oke. Ya, jadi mikroprosesor itu udah banyak ya, kayak mesin cuci, AC itu ya enggak. Mesin cuci ya jelas AC itu kayak gitu. Intinya mesin-mesin elektronik yang kayak otomatis itu. Nah, itu menggunakan sistem penggunaan dari mikroprosesor. Jadi seperti itu. Ini mulai diterapkan, makanya sebenarnya itu yang mendongkrak perkembangan elektronik itu dulu itu dari perkembangan komputer terlebih dahulu gitu. Jadi inovasi dari komputer itu bisa diterapkan di alat-alat elektronik seperti itu kurang lebih. Kemudian contoh dari komputer generasi keempat ini ya PC yang kalian pakai. Beberapa mungkin ada yang masih pakai. Iya, maksudnya PC yang kalian pakai gitu. Teknologi IC komputer generasi ini yang membedakan antara komputer mikro dan komputer mini serta mainframe ya berarti. Beberapa teknologi IC pada generasi ini adalah prosesor 608, 8028, 8038, 8086, Pentium 1 Celeron, Pentium 2, Pentium 4, Dual XI5, Dual 14 core, Core to Duo, Quad core,
Core i3, Core i5, Core i7, Ivy Bridge buatan Intel itu. Oh iya, buatan Intel. Core i9 itu masuk generasi komputer generasi keempat ya koyonya. Dan juga AMD kan ada Athlon dan sebagainya. Generasi ini juga mewujudkan satu kelas komputer yang disebut komputer super. Iya benar, komputer super itu ada sekarang. Nah, seperti yang kita tahu berarti generasi keempat ini kan kalian masih pakai itu ya, ada yang Core i3, Core i5, Core i7. Itu berarti komputer PC yang kalian pakai ini sebenarnya itu masih contoh komputer generasi keempat. Jadi hingga sekarang ini kita makainya komputer generasi keempat. Namun nanti kita bahas. Jadi intinya itu untuk sekarang ini kita itu memakai komputer generasi keempat. Seperti itu. Seperti yang saya pakai ini komputer i3 maksudnya. Kemudian komputer generasi kelima. Ini masa depan ya. Jadi mungkin udah ada produk jadinya, tapi mungkin belum dipublish secara penuh. Tapi banyak yang udah mulai mengumumkan itu loh, inovasinya tentang komputer generasi kelima ini. Mungkin emang sengaja ditahan atau bagaimana, kita juga orang awam kurang tahu ya. Bentuk generasi ini ditandai dengan munculnya LSI, Large Scale Integration. Jadi kan tadi cuman normal scale integration. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya Intel Corporation, Intel OK, Motorola, Zilog dan lainnya lagi. Di pasaran bisa kita lihat adanya mikroprosesor dari Intel dengan model 4004, 80288, 80286, 80386, 8048 dan Pentium 4. Pentium mas ya. Oke. Jadi kita itu sebenarnya pada zaman ini itu berada pada masa transisi dari komputer generasi keempat ke komputer generasi kelima. Seperti itu. Makanya tapi untuk komputer generasi kelima ini itu yang paling ditonjolkan itu dari gambar-gambar yang lebih halus dan lebih tajam. Di samping itu suatu kecepatan pemrosesan, mengirim dan menerima gambar juga semakin cepat. Iya benar. Jadi kayak grafiknya itu lebih dimuluskan lagi, kemudian kecepatannya itu di up lagi terus menerus seperti itu. Sebenarnya setiap perkembangan komputer itu kecepatan sih yang paling dipusatkan dalam perkembangannya. Seperti itu. Gambar-gambar yang ditampilkan menjadi halus ya kayak. Kita ke jarak. Pentium 4 merupakan generasi produksi terbaru dari Intel Corporation yang diharapkan dapat menutupi segala kelemahan yang ada pada produk sebelumnya. Di samping itu, kemampuan dan kecepatan yang dimiliki Pentium 4 juga bertambah menjadi 2 GHz. Oh, gila ini. Mantap. Komputer generasi ke-5. Maaf ya, ini gambarnya gini. Soalnya sebenarnya itu sama aja, kayak hampir mirip sama komputer generasi keempat. Cuma kayak kelebihan teknologinya itu, bentuknya itu sama, bisa jadi sama. Ya mungkin cuman bedanya kan sekarang ada yang touchscreen, ada yang gitu. Mungkin pada zaman depan lagi akan ada sensor ya. Packet Build merupakan salah satu PC komputer yang telah menggunakan Pentium 4 sebagai prosesor dengan kecepatan 1,4 GHz, memori RAM, staff video, GeForce, bla 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 bla. HP Pavilion juga merupakan PC yang menggunakan Pentium 4 untuk prosesnya. Gini, jadi produk contoh komputer generasi ke-4 dan 5. 4 dan 5 ini tidak tumpang tindih sebenarnya. Hampir bareng. Gitu. Sebenarnya itu. Muncul generasi ke-4, di sela-sela generasi ke-4 muncul generasi ke-5. Seperti itu. Jadi penggunaannya itu yang kita gunakan itu ya ada yang pakai generasi ke-4, ada yang pakai generasi 5. Cuman generasi ke-5 itu lagi ada inovasi baru yang mungkin kedepannya akan semakin luar biasa seperti itu. Oke, thank you, terima kasih. Sekian presentasi dan penjelasan tentang perkembangan komputer dari saya, Hendri Susilo, program studi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.